teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya dia. Pada hari ini kami akan berbincang-bincang santai tentang peran multimedia bagi kehidupan religius dan juga bagi kehidupan anak muda zaman sekarang. Tema ini sengaja diambil kemarin kan Minggu Komunikasi, dan dia ini sering ngedit tuh video-videonya para suster. Jadi dalam perjumpaan itu kita mau tanya pengalaman dia nih, bagaimana apa yang dia rasakan dan bagaimana harapan dia ke depannya bagi para religius mengenai multimedia ini, relasi mereka dan multimedia ini. Oke, check it out. Pertanyaan pertama. Sebenarnya apa alasan sampai memilih untuk masuk di jurusan ini, kuliah di multimedia? Alasannya cuma satu sih, hobi editing video. Hobi editing video mulai dari kelas 1 SMA. Terus karena menurut aku tuh asik, seru ya editing video, jadi ya udah didalamin terus sampai akhirnya baru kesampaian di kelas 3 kemarin, SMA terakhir kemarin, baru kesampaian untuk buat channel YouTube dan ya upload semua video hasil editing sih. Jadi ya hobi ya. Kuliah berdasarkan hobi pasti ada keseruan tersendiri. Kira-kira serunya itu kuliah multimedia itu apa sih? Dan itu kan kuliah yang berdasarkan passion kita. Kira-kira serunya gimana? Serunya itu banyak sih ya. Di sini pribadi yang udah hobi ya, jadi benar-benar ditantang untuk menciptakan sesuatu hasil yang bagus, menarik banyak daya tarik untuk banyak orang ya. Yang serunya itu kalau misalnya kita udah edit setengah jalan dan filenya Hilang. error atau hilang, harus ulang lagi. Sering banget. Dan paling sering tuh kalau misalnya udah editing, udah di-convert habis, dikirim, ternyata agak ada kesalahan. Atau enggak dari sananya miskomunikasi, miskomunikasi itu susahnya di situ, kita harus rombak ulang lagi. Tapi di situ kita benar-benar diajar untuk kreativitas kita tuh keluar. Misalnya ini udah kerjain, terus nanti kan salah tuh, Iya, kita harus cari masternya, nggak boleh dihapus, itu harus makanya itu kadang-kadang lagi. kalau datanya kita nggak simpan, nggak copy di itu, berarti ada iya, seperti itulah. Harus pintar-pintarnya. Tapi itu gregetnya di situ, kita benar-benar diajar untuk bekerja keras untuk mendapatkan suatu hasil. Oke. Sekarang sudah semester 3, semester 4 ya, mau naik semester 5. Salah. Semester 3. Aku OTW semester 3. Semester 3. Saya bisa lihat sering edit video para suster. Berarti cukup banyak kenalan biarawan-biarawati ya. Ya seperti itulah, karena sering edit sih. Tapi dominan ya yang sering banyak untuk buatin dan edit video itu lebih dari suster OSF sih. Oh iya. OSF Semarang, bukan Sibolga. OSF Semarang. Jadi kan memang dulu sekolah di? Ya dulu SMA alumni Marsud. Jadi seperti itulah kenal banyak suster OSF. Terus apa yang menarik dari itu, edit video dan perjumpaan dengan para suster dengan ini dunia multimedia? Artinya bahwa para suster kan pengetahuannya masih sangat terbatas dan makanya meminta bantuan. Dan apa sebenarnya yang menarik dari proses itu? Menarik di situ mereka beri kepercayaan ke aku. Itu menariknya di sini kita bisa mengasah bakat, tunjukin ke mereka ini loh hasil editannya, dan boleh ditanya seperti apa editingnya, dijelasin seperti itu. Jadi jadi kita saling kerja sama begitu, jadi saling membantu untuk video, untuk konten jadi mereka minta untuk misalnya untuk perompang Ya, dieditin, dieditin, terus nanti ada file yang dikirim ke susternya, ada yang kumuat ke YouTube. Itu sebagai portofolio aku nanti. Jadi selain OSF juga dari FSGM itu biasa minta, FSGM Jogja itu minta editin. Tapi sebelum awal mereka minta aku editin, aku saranin melihat portofolio di Instagramku, YouTubeku itu
semua ada di sana. Jangan lupa follow dan subscribe ya di bawah ini. Seperti itu. Jadi perjumpaan juga seru ya. Jadi banyak relasi, membangun relasi dengan mereka tuh asik. Jadi ada sesuatu yang seru aja sih sama mereka gitu. Jadi setelah perjumpaan itu apakah punya cita-cita gitu maksudnya? Itu Bergabung gitu. itu belum belum kepikiran ya, kepikiran. karena masih lebih memfokuskan yang sekarang karena Fokus kuliah. fokus kuliah dan pengen ngerasain jadi YouTuber gitu, mendapatkan sesuatu impian yang suatu tujuan yang ingin dicapai dulu. Jadi YouTuber. Untuk kedepannya baru itu urusan belakangan, seperti itu. Kalau Tuhan mengetuk itu. Iya. Belum tahu ya. Oke. Jadi cita-cita utama sekarang nih masih YouTuber. Amin. Semoga tercapai. Oke, next. Terus kan dalam perjumpaan dengan para suster editing video, artinya Anggi menemukan bahwa banyak biarawan-biarawati itu belum memahami ini pentingnya multimedia. Dan sebenarnya dari sudut pandang Anggi sebagai orang muda zaman sekarang, apa sih yang diharapkan dari kaum religius zaman sekarang dalam penggunaan ini multimedia itu? Ini sebelum masuk ke topik ya, Ya. minta maaf dulu ya. Kalau misalnya ada salah kata yang kurang berkenan, nanti kalau misalnya ada yang nonton video ini ya, aku minta maaf. Ya. Minta maaf banget ya. Jadi pandangan aku sendiri untuk multimedia belum begitu berkembang ya di kalangan religius. Hidup selibat tuh belum menurut aku, karena aku lihat perkembangan mereka tuh masih istilahnya gimana, monoton ya. Iya. Masih dalam lingkup di dalam itu aja, belum berani keluar menurut aku. Karena menurut aku mencoba hal baru, berani keluar dari zona nyaman itu sangat penting. Karena di luar kita tahu, harus tahu kondisi di luar kalau ingin berkembang. Kalau misalnya hanya monoton di itu aja, itu Ya, masih menggunakan metode dan iya, pola lama. masih pola lama, menurut aku kurang efektif ya. Sekarang di era industri 4.0, Ya. kita harus berani keluar berkembang karena itu perlu. Ya. Kalau misalnya kita masih dalam pola lama, ketika kita keluar kita pasti akan kaget. Kalau misalnya kita udah mulai keluar, terbuka dengan adanya multimedia, teknologi itu, oke, itu udah, itu sangat baik. Gitu. Boleh, tapi dalam hal positif, nggak negatif. Jadi menerima teknologi dan multimedia itu harus dalam hal positif, jadi biar selaras, seimbang antara kehidupan kita sehari-hari dengan dunia luar. Jadi maksudnya di sini menurut Anggi itu multimedia itu penting bagi kehidupan religius sekarang untuk digunakan sebagai media pewartaan. Jadi ya, mengapa sebenarnya itu penting? Mengapa religius perlu menggunakan ini multimedia untuk pendekatan bagi umat-umat sekarang? Kira-kira dari pandangan sebagai anak muda dan juga sebagai awam yang sudah sering, yang keseharian hidup pasti berjumpa dengan ini, apa yang menyebabkan Anggi berpikir bahwa multimedia itu penting untuk para religius gunakan dalam sebagai media pewartaan ini? Oke, itu kalau aku tuh sangat penting karena kita lihat harus sekarang kita pandangan harus terbuka, harus pandangan lebih ke depan. Kenapa menurut aku seperti itu? Karena coba lihat di dunia luar, anak sekarang bisa dibilang lahir di atas teknologi. Iya sih. Kita bisa lihat anak mungkin lebih muda dari aku, anak TK itu 3 tahun aja itu udah paham Android. Udah paham Android. Di zamanku dulu 3 tahun tuh mana ada, masih ya masih main kelereng. iya, masih main-main permainan tradisional. Sekarang tuh Iya. mereka udah benar-benar bisa dibilang tuh hidup dalam teknologi. Sekarang media pewartaan tuh sangat banyak beragam, dan gereja juga harus penting. Misalnya di COVID kan sekarang wabah COVID tuh, kita lihat gereja sekarang udah terbuka tuh. Misal udah sistem live streaming ini, dan mereka tuh menurut aku ya, Komsos itu sudah sangat memanfaatkan
sangat-sangat semaksimal Iya, mungkin menggunakan ini. media multimedia, tapi untuk kaum religius sendiri, mereka sendiri menurut aku belum begitu sih, Belum, karena ya. itu sangat penting untuk sebagai media pewartaan. Karena kita lihat anak muda sekarang, dunia selancar mereka semua sekarang Semua di di Android, Iya, internet, semua tidak bisa terlepas dari itu. dari itu, termasuk aku juga sendiri ya. Jadi anak muda nih yang bicara. Itu itu nggak bisa terlepas karena menurut kami ya, multimedia, teknologi, sosial media itu sudah bagian dari Bagian dari hidup, kebutuhan keseharian, kita. kebutuhan kami. Tapi untuk beberapa orang ada yang memanfaatkan sebagai hal positif, tapi ada juga negatifnya. Tapi kita ambil semuanya positifnya, memanfaatkan, mewartakan entah itu apa berita keseharian, Ya, entah keseharian hidup mungkin itu juga cara untuk memperkenalkan kepada orang awam bagaimana kehidupan religius itu. bisa. Terus memperkenalkan kepada orang anak-anak muda juga bahwa kehidupan orang di dalam biara itu tidak seserem Iya, yang dibayangkan. iya. Misalkan pandangan anak muda di luar itu kan, di dalam itu doa gitu dan segala macam. Jadi mungkin itu kelemahannya karena kita tidak memperkenalkan cara hidup kita dengan cara yang baru kepada orang muda, atau bagaimana? Ya kalau itu sih mungkin perlu juga ya. Kalau aku lihatnya di beberapa kongregasi itu sudah mulai memanfaatkan sosial media, terkhususnya Instagram. Kenapa? Karena Instagram tuh sekarang lebih banyak di kaum muda daripada Facebook. Dulu Facebook emang zamannya kami. Zaman SMP kami main di Facebook, terus seiring perkembangan zaman kami beralih ke Instagram. Jadi beberapa kongregasi kalau aku lihat sih udah mulai memanfaatkan, tapi belum keseluruhan. Belum keseluruhan memanfaatkan itu. Apalagi pada tim perompang itu sangat penting. Kenapa menurut aku penting? Karena itu sebagai wadah kita memperkenalkan kalau di dalam tuh nggak seserem yang mereka kira. Iya, Ini loh keseharian kami, nggak hanya doa seperti ini, kami juga ada kayak gini. Kenapa? Itu sangat penting. Dan perompang juga perlu punya channel YouTube menurut aku. Itu bisa mereka bisa buat entah itu cover lagu, kayak kegiatan peringatan apapun, kegiatan di biar mereka bisa ini perkenalkan ya, bisa di shoot kegiatan mereka, share ke ya itu pentingnya. Dan perompang itu hanya perlu itu. Tapi kalau misalnya kongregasi sudah mempunyai itu, misalnya akun Instagram, web, itu sangat penting. iya sih. Tapi harus selalu diperbarui secara berkala. Jangan udah satu berita diupload ke foto 2 tahun kegiatan. lagi Itu lama banget, berbulan-bulan, bertahun-tahun baru dimuat. bermuat lagi. Itu menurut aku sangat kurang efektif. Jadinya. Menurut aku tuh terlalu gimana, anak-anak jadi ya apaan sih gitu. Muatnya kok itu aja, terus kok nggak ada yang update. Iya. Di web juga, kalau misalnya web tidak didesain semenarik mungkin, anak-anak pasti lihat, apa sih gitu, kok kayak gini. Kalau desain web menurut aku tampilannya simple tapi menarik. Jangan yang terlalu wow banget. Kalau anak muda lihat, ya apa sih terlalu gini sih, perbaharui. Terus kalau untuk channel YouTube itu sangat penting, karena situ sebagai wadah juga. Mungkin itu wadah yang sangat penting setelah Instagram. Iya emang sih. Karena menurut aku ya, brosur dibuat brosur itu kayaknya nggak ada. Sekarang tuh nggak ada guna brosur kertas yang dibagi. Paling kalau bagi ke kami gitu, lihat, baca, sekali baca udah Selesai. umpan api dibuang ke kotak sampah. Yang pengalaman saya yang kalau bagi brosur tuh biasanya kalau bagi di gereja gitu. Kayaknya setelah itu gereja penuh sampahnya brosur. Iya. Rata-rata gitu. Kalau aku saranin bisa ya, brosurnya dibuat dalam 2 jenis, output dan input. Iya. Jadi outputnya tadi brosur kertas, kalau inputnya master file. File brosur itu kalau udah jadi Di-share tinggal ke media. di-share ke media. Itu sangat penting karena mereka akan bilang, bagus. Jadi kita
men-share itu dalam dua pola, baik Iya. dalam multimedia virtual maupun non virtual. Oke. Itu sangat sangat penting sekali. Benar. Jadi itu kan penting ya. Jadi ini menyimpulkan bahwa multimedia itu perlu digunakan. Nah, tapi eh, sebenarnya para religius itu menemui kendala juga, misalnya dalam penggunaan multimedia ini. Mereka kadang-kadang dengan aturan biara yang kadang-kadang membuat mereka tidak bisa menggunakan itu. Terus bagaimana pendapat Anggi terhadap aturan-aturan demikian sebagai orang? Kalau aku sih oke ya, untuk aturan-aturan seperti itu sih fine-fine aja ya, karena emang peraturannya. Iya, Misalnya oke lah, tahap awal aspiran ya istilahnya kata. Tahap awal boleh lah mereka boleh pegang handphone, tapi tahap selanjutnya nggak boleh pegang handphone, itu oke, no problem. Soalnya kan itu memang tahap benar-benar mereka mengenal lebih Iya. jauh kongregasi Kongregasi. yang mereka masuk, itu nggak jadi masalah. Kalau misalnya udah tingkat lanjut, udah junior ya, udah junior mereka udah pegang HP Filsafat, itu. udah teologi. Kalau misalnya junior memang belum pegang HP nggak apa-apa, tapi kalau misalnya komunitas menyediakan seperti laptop, komputer untuk fasilitas di biara, bisa memanfaatkan Iya. wadah tersebut. Misalnya walaupun itu sering dipakai, ya cobalah di rembuk bersama-sama ini loh, pakai ini. Pasti mereka lah disediain seperti komputer untuk berselancar ya di internet, tuh pasti penting. Karena kalau nggak seperti itu, ya menurut aku sih sama aja sih, percuma. Kayak berarti Akhirnya mereka penggunanya tidak produktif karena jadi tidak menghasilkan sesuatu. nggak, gimana ya, mereka belum siap gitu loh, nggak siap untuk menerima kenyataan di luar seperti Bahwa itu. di luar itu Di luar sudah itu lebih sekali. ini baru era industri 4.0, belum lagi 5.0. Itu mungkin ada hologram, Iya. paling udah nggak sistem pegang, paling cuma tekan virtual. Jadi Gini-gini. cuma gini-gini nih udah keluar layar. Jadi menurut aku mereka mulai sekarang harus berani menerima terbuka, karena itu sangat penting. Nggak ada, maksudnya boleh misalnya yang udah pegang handphone aja ya, para suster, para frater, para kaum religius yang udah pegang handphone, terus handphonenya itu, handphone sebagai wadah tuh sangat efektif untuk wadah pewartaan. Karena mereka punya handphone sendiri, mereka mau inilah main ke kreativitas mereka lah, ke sosial media itu sangat penting seperti itu. Jadi nggak sekedar Selfie, foto, terus foto-foto. WA-an, enggak, bisa memanfaatkan itu secara efektif. Nah, sekarang kan sejak COVID melanda dunia dan Indonesia, ada semacam kecenderungan banyak religius itu bermain TikTok. Iya, hampir jadi kita lihat buka TikTok tuh kadang-kadang beranda juga penuh dengan religius ya. Ada yang siap menerima ini, ada juga yang merasa risih gitu. Jadi tanggapan Anggi sebagai anak muda itu kira-kira bagaimana dengan fenomena ini, religius bertiktok? Religius bertiktok ya. Oke, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Boleh mereka bertiktok ria, Iya. nanti itu mereka mau menerima peradaban ya, Iya. mau menerima perkembangan teknologi Perkembangan seperti anak muda, pengen, ya bukan keren sih, pengen ikut-ikutan anak muda tapi dalam hal positif, bukan hal yang negatif. Dengan hal positif ingin menjadi media pewartaan, Iya. itu nggak jadi masalah sih menurut aku. Untuk bertiktok ria, intinya masih tetap dalam jalur yang baik, Iya. jalur positif bukan negatif, jalur yang baik masih dimanfaatkan secara positif, itu oke, no problem. Tapi kalau udah negatif, wah itu cepat meruak pandangan setiap orang udah. Jadi boleh tapi ada batasannya. Tetap bertiktok ria seperti mempromosikan apa Panggilan. kongregasi, prompang gitu, pakai TikTok itu sangat bagus. Iya. Biar anak muda tuh seru juga ya gitu. Jadi boleh bertiktok, tetapi konten itu
bermakna. bermakna, bermanfaat dan berisi informasi, tidak sekedar TikTok. tak sudah sekedar joget-joget. Menurut Anggi, promosi panggilan yang paling efektif untuk digunakan zaman sekarang itu gimana sebagai orang muda? Banyak cara, baik virtual maupun non virtual. Menurut aku untuk virtual, kan sekarang COVID nggak bisa kumpul-kumpul tuh Iya, ya. nggak bisa. Kita bisa memanfaatkan Zoom, Webex, itu tuh kita bisa meet up Iya, dari berbagai macam cara, baik Zoom, Webex, Discord, Google Meet, dan lain sebagainya itu bisa. Kita bisa meet up walaupun lewat online, virtual ya. Itu kita bisa sharing panggilan. iya benar. Itu sangat manfaat karena ya kalau misalnya cuma duduk prompang nggak ada kegiatan, bingung mau ngapain. Iya sih. Tapi kenapa nggak manfaatin media yang udah Dan disediakan? sekarang itu sebenarnya musim untuk promosi panggilan. Ya, era-era seperti ini tuh bisa memanfaat. Era seharusnya mereka tuh di situasi seperti ini mereka udah berani terbuka dengan teknologi. Ini waktu yang tepat untuk mereka mau menerima teknologi. Misalnya apa ya, kemana aku lihat poster ya, itu ada salah satu kongregasi, mereka buat istilahnya sharing panggilan tapi lewat Zoom, walaupun cuma durasi 1 menit. Menurut saya itu sangatlah bermanfaat karena mereka udah mau berani terjun langsung ke dunia multimedia, teknologi, mau menerima. Kalau non virtual, kalau bawa udah selesai masih banyak cara, misalnya youth camp, Iya. ziarah bareng gitu. Sasarannya anak muda Katolik itu sangat bagus. Tapi kalau aku saranin ya, kalau bisa dalam perompang tuh mengajak salah satu awam anak muda untuk masuk ke dalam. Oke, baik. Tadi sudah menjelaskan banyak hal baik. Dan kira-kira apa harapan terakhir dari Anggi, seorang yang paham multimedia, yang sering membantu para suster ngedit video, seorang awam dan anak muda zaman now yang sebagai orang Katolik lah, seorang anak muda Katolik zaman sekarang terhadap kehidupan para religius dalam perjumpaan mereka dengan media sosial multimedia. Harapanku, mau aja mereka terbuka dan mau menerima Ini peradaban adanya multimedia teknologi zaman sekarang. Aku cuma pengennya itu aja, mereka mau berselancar di atas, bisa menyeimbangkan era sekarang, perkembangan sekarang dengan hidup mereka yang ya, hidup religius dengan multimedia diselaraskan menjadi satu. Itu menurut untuk digunakan sebagai media keluarga. Itunya tadi intinya bergerak keluar, berani keluar dari zona nyaman dan aja. Berani mengambil resiko. Jadi itu tadi menurut saya sebagai seorang religius yang masih muda sekali, terkadang kita terlalu berpikir negatif ya tentang sesuatu. Maksudnya kehidupan membiara itu kadang melihat bahwa multimedia itu jelek gitu. Itu menurut saya kembali ke pribadi. Artinya bahwa penggunaan sebenarnya sesuatu itu diciptakan untuk tujuan yang baik. Jadi penggunaan tergantung kita, cerdas kita menggunakannya, dan perlu juga sih menurut saya untuk itu ya, menggunakan multimedia zaman sekarang. Misalnya saya nih sebagai seorang yang pencinta puisi gitu, ya biasa akhir-akhir ini tertarik untuk buat musikalisasi puisi. Jangan lupa sebagai subscribe. satu wadah ya, subscribe ya guys. Subscribe nanti di bawah. Jadi itu, atau gimana menurut? Itu sangat bagus, Iya udah mulai terbuka. Menurut aku jangan masing-masing individu deh yang berani menerima, kalau bisa keseluruhan. Menurut aku dari atas deh, dari pimpinan teratas mau berpikir seperti itu, mau berkembang. Karena menurut aku lihat selama ini ya, channel-channel YouTube para religius rata-rata atas nama sendiri. Iya sih. Kalau atas nama kongregasi sih mungkin baru beberapa lah ya. Kami punya 2 ya guys, satu Karmelitub yang punya komunitas ini sebenarnya, komunitas Jogja, dan kalau satu saya ada beberapa juga yang punya. Nanti ada di link deskripsi di bawah ini ya. Nanti ditaruh, jangan lupa subscribe. Iya
Makasih. Itu sangat penting. Oke guys, terima kasih sudah bersama kami ngalor ngidul ngobrolnya. Jadi, semoga apa yang kami sharingkan ini Bisa bermanfaat. semua harapan dan doa. Sebenarnya ini sebuah harapan besar dari seorang anak muda seperti Anggi ini yang care terhadap kehidupan religius ke depannya bisa bermanfaat dan juga bisa membuka pikiran kita, terutama para religius ini, untuk berani keluar dari zona nyaman dan berani menggunakan multimedia itu sebagai teman dan sebagai sarana untuk media pewartaan. Ya, betul sekali. Oke teman-teman, aku minta maaf banget kalau misalnya dalam konten ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kurang ini ya. Aku minta maaf banget. Aku minta maaf banget kalau misalnya memang udah kurang berkenan. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian, terutama para kaum religius. Semoga bermanfaat dan bisa mengembangkan semua itu. Iya, sebuah media. Iya. Jangan pernah takut untuk bertanya, searching and browsing. Jangan pernah takut, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena dunia sekarang itu membutuhkan kalian. Oke, bye-bye.